Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan lelang online dalam rangka merayakan perayaan unduh-unduh tahun 2020 yang akan diselenggarakan oleh Panitia PHBG GKJ Logosari Semarang. Yang pertama, untuk lelang pada tahun 2020 ini akan kita selenggarakan secara online. Kenapa? Karena memang saat ini pada masa pandemi belum memungkinkan untuk dilakukan lelang secara langsung di dalam gereja, sehingga kita memilih opsi untuk mengadakan lelang secara online. Mungkin Bapak Ibu beberapa masih belum pernah melakukan lelang secara online, baik di sosial media ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, untuk tahun ini kita akan mencoba untuk bagaimana kita bisa menyelenggarakan lelang secara online di rumah masing-masing, sehingga bisa mengurangi kerumunan yang dapat kita perkirakan akan mempengaruhi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Untuk sosialisasi lelang nanti akan kita lakukan sebanyak beberapa kali. Untuk saat ini adalah sosialisasi pertama. Untuk sosialisasi pertama kita akan membahas mengenai mekanisme lelang online dan persyaratannya. Kemudian nanti untuk sosialisasi kedua itu tanggal 4 dan 11 September itu untuk tata cara dan tata tertib lelang. Jadi nanti akan lebih detailnya dibahas pada sosialisasi yang kedua. Berikutnya untuk sosialisasi yang pertama ini kita akan membahas mengenai lelang online dan persyaratannya. Yang pertama adalah jadwal-jadwal. Jadi nanti akan kita jadwal beberapa kegiatannya. Yang pertama adalah jadwal untuk penerimaan persembahan. Jadwal untuk penerimaan persembahan itu akan kita mulai pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020. Jadi di tanggal 4 sampai dengan 11 ini Bapak dan Ibu bisa mulai mengumpulkan persembahan ke gereja. Nanti akan ada tim untuk menerima persembahan. Kemudian yang kedua adalah pemasangan display atau etalase. Jadi nanti persembahan yang Bapak Ibu berikan kepada gereja nanti akan kita foto, kemudian akan kita buat videonya, kemudian akan kita unggah melalui akun Instagram yang sudah disediakan oleh gereja, supaya nantinya Bapak dan Ibu bisa melihatnya secara online melalui Instagram. Untuk pemasangan etalase atau display ini akan dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 16 Oktober. Jadi begitu barang masuk nanti sudah mulai kita unggah melalui Instagram sampai dengan tanggal 16 Oktober. Kemudian untuk pelaksanaan lelangnya itu akan dimulai tanggal 18 Oktober sampai dengan selesai. Untuk selesainya kita belum bisa memperkirakan karena nanti akan menyesuaikan dengan jumlah barang yang terkumpul di gereja. Kemudian berikutnya lelang pertama akan dilaksanakan tanggal 18. Kemudian untuk pembayarannya dimulai tanggal 19. Yakni satu hari berikutnya setelah selesai lelang hari pertama. Jadi nanti setiap hari mulai dari tanggal 18 sampai dengan selesai akan ada pelaksanaan lelang setiap hari dengan jumlah masing-masing kurang lebih 10 sampai dengan 20 barang setiap harinya. Jadi misalnya nanti ada 100 barang kurang lebih akan selesai dalam waktu 5 sampai dengan 10 hari. Berikutnya, untuk pemberian persembahan itu bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah yang berupa barang fisik. Barang fisik ini bisa macam-macam ya, ada yang barang elektronik, kemudian sembako atau perabot rumah, perhiasan juga bisa. Kemudian hiasan yang ada di rumah juga bisa, barang kerajinan atau barang-barang seni juga bisa. Kemudian hasil bumi juga bisa, seperti buah-buahan dan lain-lain juga bisa. Itu yang berupa barang. Kemudian yang kedua adalah berupa foto dan video yang disertai dengan deskripsi. Untuk persembahan yang berupa foto dan video ini dikhususkan untuk persembahan yang dalam bentuk makanan siap saji, kemudian tanaman dan juga hewan. Jadi untuk persembahan yang dalam bentuk makanan siap saji, kemudian hewan dan tanaman, itu persembahannya dapat disampaikan dalam bentuk video dan foto
beserta deskripsinya dalam bentuk soft copy atau soft file. Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat flash disk atau lewat CD, kemudian diserahkan kepada panitia penerima barang yang akan di gereja. Nanti barang-barang tersebut akan dicatat. Jadi nanti untuk persembahan yang dalam bentuk makanan siap saji, hewan dan tanaman itu akan diambil oleh petugas dari panitia pada saat nanti akan diserahkan kepada pemenang lelang. Jadi barang tersebut tetap berada di rumah Bapak Ibu atau tetap berada pada penjual, nanti baru akan diambil oleh panitia setelah ditemukan atau akan dikirim kepada pemenang lelang. Berikutnya untuk persembahan yang dalam bentuk berikutnya yaitu persembahan berupa video dan link YouTube. Jadi persembahan video dan link YouTube ini kita khususkan untuk persembahan lelang lagu. Jadi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dalam bentuk lagu, silakan untuk merekam lagu yang akan dibawakan, kemudian disimpan dalam bentuk video, lalu silakan diunggah melalui link YouTube yang Bapak Ibu miliki. Jadi silakan membuat link di YouTube, kemudian diunggah. Jadi persembahan yang disampaikan di gereja adalah bentuk rekaman yang ada di YouTube melalui CD beserta dengan link YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu terkendala karena tidak memiliki akun YouTube, Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya dalam bentuk CD atau rekaman lagu yang dibuat dalam video kemudian disimpan dalam bentuk CD. Nanti panitia yang akan mengunggah melalui link YouTube gereja GKJ Telogosari Semarang. Kemudian untuk persembahannya tadi disampaikan melalui tim penerima barang yang ada di gereja itu mulai tanggal 4 sampai dengan 11 Oktober 2020. Kurang lebih waktunya selama 8 hari antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 Oktober. Berikutnya, kemudian untuk mekanisme lelang. Mekanisme lelang yang pertama adalah Bapak Ibu memiliki akun Instagram. Jadi Bapak Ibu membuka akun Instagram, kemudian silakan mengikuti atau memfollow akun Instagram lelang GKJ Telogosari. Itu ada 2 akun. Yang pertama adalah GKJ.telogosari.lelang1 atau gkj.telogosari.lelang1. Kemudian yang kedua adalah gkj.telogosari.lelang2 atau gkj.telogosari.lelang2. Untuk kedua akun ini kita buat menjadi private akun atau akun yang pribadi. Untuk memfollownya atau mengikutinya, Bapak Ibu bisa mengklik follow atau ikuti, nanti akan ada konfirmasi dari panitia untuk bisa mengikuti akun kedua akun ini. Kemudian kenapa kita menggunakan 2 akun? Itu karena untuk mempersingkat waktu lelang. Kalau kita hanya menggunakan 1 akun, nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melelang barang apabila barangnya mencapai ratusan. Jadi 1 hari itu kita hanya akan melelang antara 10 sampai dengan 20 barang. Jadi kita membutuhkan 2 akun untuk bisa melelang lebih cepat. Kedua akun ini nanti akan menampilkan barang-barang yang berbeda. Jadi akun yang pertama nanti akan melelang barang dengan kelompok tertentu, kemudian yang di kelompok lain akan dilelang melalui akun yang kedua. Masing-masing jadwalnya juga berbeda, jadi masing-masing warga gereja atau Bapak Ibu bisa mengikuti lelang kedua-duanya secara bersama-sama. Jadi ikut lelang di akun yang pertama atau ikut lelang di akun yang kedua atau ikut kedua-duanya secara bersamaan bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya, nanti setelah follow akun Instagram GKJ Telogosari Lelang 1 dan GKJ Telogosari Lelang 2, nanti bisa membuka display dari masing-masing akun tersebut. Nanti akan muncul etalase barang yang akan dilelang. Di situ nanti akan ada foto, kemudian video dan deskripsi dari barang-barang yang akan dilelang. Jadi sebelum dilelang, Bapak Ibu bisa mengamati dari etalase atau display yang ada di dalam akun tersebut. Untuk penampilan display dan etalase ini kita tampilkan kurang lebih selama 1 minggu sebelum masa lelang dimulai. Jadi selama 1 minggu itu
Bapak Ibu sudah bisa mengamati barang-barang yang akan dilelang, kemudian bisa memilih atau mungkin mencatat beberapa barang yang akan Anda ikuti, kemudian yang kira-kira menarik bisa dicatat, kemudian nanti pada masa mulai lelang, yaitu mulai tanggal 18, nanti Bapak Ibu bisa mulai ikut lelang. Kemudian yang berikutnya setelah membuka etalase, Bapak Ibu bisa menunggu jadwal lelang. Jadwal lelang itu nanti akan kami rilis dari panitia itu mulai tanggal 17. Jadi tanggal 17 Oktober nanti kita akan merilis jadwal lelang. Kemudian untuk cara melakukan lelang itu adalah dengan memberikan bid. Bid ini kalau dalam bahasa Indonesia penawaran. Jadi menuliskan penawaran atau bid melalui kolom komentar berdasarkan nominal yang Bapak Ibu kendaki. Kemudian nanti akan ada aturan dari panitia berapa kelipatan dari penawaran yang bisa dicantumkan. Misalkan harga barang 100.000, kemudian kelipatannya 10.000, maka Bapak Ibu bisa menambahkan bidnya atau penawarannya kelipatan 10.000. Jadi misalnya 110.000 atau kelipatannya, misalkan lompat 200.000, 210.000, 250.000 boleh. Jadi sesuai dengan kelipatannya, lompat juga boleh. Kemudian berikutnya, nanti pada akhir penutupan lelang akan ditentukan pemenang dari masing-masing lelang barang. Siapa yang memiliki penawaran tertinggi pada detik atau menit terakhir nanti akan dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian pemenang akan dihubungi oleh panitia untuk diberikan tagihan. Bisa jadi satu orang akan memenangkan satu atau lebih barang. Ada mungkin yang memenangkan 3 atau mungkin 5 barang. Nanti akan dihubungi oleh panitia dan akan diberikan bukti kemenangan lelang, kemudian akan diberikan tagihan untuk pembayaran. Setelah diberikan rekap tagihan untuk pembayaran, nanti Bapak dan Ibu akan dihubungi oleh bendahara lelang. Jadi bendahara lelang nanti akan menghubungi pemenang, kemudian akan menanyakan atau mengkonfirmasi sistem pembayarannya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran, kemudian berikutnya panitia akan mengirimkan barang kepada pemenang. Berikutnya, kemudian syarat peserta lelang. Untuk peserta lelang yang pertama adalah warga GKJ Tlogosari Semarang. Kemudian yang kedua adalah memiliki akun Instagram. Kemudian yang ketiga, mendaftarkan akun Instagram masing-masing kepada koordinator blog. Satu keluarga bisa mendaftarkan minimal 1 akun Instagram. Boleh lebih dari 1. Kemudian warga yang berada di luar kota juga boleh mendaftarkan akun Instagramnya atau mengikuti lelang. Berikutnya, untuk setiap warga diperbolehkan untuk mengikuti lelang lebih dari 1 barang. Jadi boleh memberikan penawaran atau melakukan penawaran pada 2 barang atau lebih. Kemudian setiap akun lelang yang ada di gereja, tadi ada 2 akun, itu akan menampilkan jenis barang yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok barang masing-masing. Kemudian dari setiap barang tersebut, waktu penutupan lelangnya tidak bersamaan. Jadi nanti akan ada jeda kurang lebih untuk 1 barang dengan barang yang lain itu ada jeda 10 menit sebelum waktu penutupan. Jadi Bapak dan Ibu ketika tidak bisa menang di barang yang pertama bisa mengikuti di barang yang kedua, kemudian di barang yang ketiga dan barang yang keempat sampai dengan barang yang terakhir, sehingga harapan untuk bisa menjadi pemenang lebih tinggi. Kemudian jangka waktu lelang untuk 1 hari itu kurang lebih 10 barang atau sampai dengan 20 barang. Jadi 1 hari nanti akan ada 10 sampai 20 barang yang dilelang, mulai pembukaan sampai dengan penutupan kurang lebih waktunya 1 hari. Jadi pagi itu pembukaan lelang, kemudian malam harinya akan ditutup. Berikutnya, untuk peserta yang dinyatakan pemenang adalah peserta dengan penawaran tertinggi yang dinyatakan sah sebagai pemenang oleh panitia lelang. Kemudian
pemenang lelang nanti akan dikirim bukti kemenangan dan daftar tagihan oleh panitia lelang. Kemudian khusus untuk lelang lagu tidak akan ada pemenang lelang. Jadi warga bebas untuk menentukan berapa persembahan yang akan disampaikan. Jadi untuk lelang lagu nanti Bapak Ibu bebas menentukan nominal yang akan Ibu persembahkan, bisa 50.000, bisa 100.000 atau kelipatannya atau berapapun nominalnya, terserah kepada warga gereja atau Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Jadi khusus untuk lelang lagu tidak ada daftar pemenang. Masing-masing yang memberikan penawaran pada lelang lagu nanti akan diberikan tagihan untuk pembayaran lelangnya. Apakah akan dibayar melalui kredit atau lunas. Bisa melalui transfer atau melalui pembayaran secara cash melalui gereja. Berikutnya terkait dengan pemenang lelang. Untuk pemenang lelang itu dapat membayar secara lunas ataupun kredit. Untuk konfirmasi lunas dan kredit ini dilakukan melalui bendahara lelang. Pemenang lelang yang telah mendapatkan tagihan pembayaran dari panitia nanti akan dikonfirmasi oleh bendahara melalui nomor WA. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu menjadi pemenang akan dihubungi melalui nomor WA Bapak Ibu untuk mengkonfirmasikan kesepakatan sistem pembayaran. Apakah akan dilunasi atau melalui kredit. Berikutnya, untuk pembayaran lunas atau opsi untuk pembayaran lunas itu dilakukan dengan cara membayar melalui transfer. Transfernya nanti akan disampaikan melalui rekening gereja. Kemudian untuk pembayaran secara kredit itu bisa dilakukan melalui transfer uang muka atau sebagian nilai pembayaran atau dibayarkan secara cash melalui gereja atau melalui Pak Carda. Kemudian untuk pemenang yang ingin membayar lunas tetapi secara cash atau tidak menginginkan dalam bentuk transfer dapat mengambil opsi kredit. Jadi nanti konfirmasi kepada bendahara bahwa ingin membayar secara lunas tetapi secara cash. Maka opsi yang diambil adalah opsi kredit. Kemudian pembayaran cashnya dapat dilakukan melalui gereja. Jadi pemenang lelang bisa membayar secara transfer atau secara mencicil, misalnya membayar dulu uang mukanya atau sebagian, kemudian bisa juga membayar secara cash melalui gereja. Berikutnya, jadi itu tadi yang kami sampaikan. Kemudian untuk langkah-langkah yang harus dilakukan, kami ulangi dari awal. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan, 1. Membuat akun Instagram. 2. Mendaftarkan akun Instagram melalui koordinator blog dengan cara menuliskan nama akun, kemudian pemilik akun, kemudian dari blog mana, kemudian berapa nomor WA aktif dari pemilik akun yang bisa dihubungi. Jadi saya ulangi, menuliskan nama akun Instagramnya, kemudian nama pemilik akun, kemudian asal blog atau dari blog mana, kemudian nomor WA yang aktif dari pemilik akun yang bisa dihubungi oleh panitia. Kemudian setelah memiliki akun Instagram, sudah mendaftarkan akunnya, Bapak Ibu bisa melakukan follow atau mengikuti akun lelang GKJ Telogosari Semarang, yaitu dengan alamat gkj.telogosari.lelang1 dan gkj.telogosari.lelang2 atau gkj.telogosari.lelang1 dan gkj.telogosari.lelang2. Setelah itu Bapak Ibu bisa menunggu jadwal lelang. Demikian tadi penyampaian sosialisasi dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencermati dengan baik sehingga kemudian nanti bisa menindaklanjuti dengan baik. Untuk sosialisasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan pada tanggal 4 dan tanggal 11 Oktober tahun 2020. Nanti akan lebih detail dijelaskan mengenai tata cara melakukan penawaran, kemudian mengenai tata tertib lelang. Demikian, terima kasih.